Para pejabat Israel tengah mempertimbangkan untuk menyetujui rencana gencatan senjata skala kecil dengan Hamas. Hal itu berdasarkan usulan dari Mesir beberapa waktu lalu. Gencatan senjata skala kecil ini direncanakan bakal berlangsung selama 2 minggu di Gaza. Dikutip dari Tribun News, Rabu 23 Oktober 2024, laporan ini muncul saat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken tiba di Israel untuk mendorong aksi diplomatik baru. Dalam usulannya, Mesir menyerukan pembebasan 6 sandera Israel sebagai imbalan gencatan senjata skala kecil itu. Diketahui usulan itu diprakarsai oleh Hassan Mahmud Rashad, kepala intelijen Mesir yang baru. Meski usulan Mesir itu telah dibahas, namun Israel belum menyetujui pelaksanaan gencatan senjata skala kecil itu. Begitupun dengan Hamas yang belum diketahui apakah akan menyetujui rencana tersebut. Sementara itu, Amerika Serikat berharap akan terciptanya peluang untuk negosiasi gencatan senjata seusai bos Hamas Yahya Sinwar terbunuh. Militer Israel mengklaim telah membunuh Hashim Safieddin, sosok yang digadang bakal menduduki posisi Sekretaris Jenderal Hizbullah. Ia disebut-sebut akan menggantikan Hassan Nasrallah yang terbunuh pada 27 September 2024 lalu. IDF menyatakan Ketua Dewan Eksekutif Hizbullah itu terbunuh bersama para pemimpin militer lainnya sekira 3 minggu lalu. Mereka terbunuh dalam serangan IDF di pinggiran selatan Beirut pada Jumat 4 Oktober 2024. Dikutip dari Tribun News, pasukan Zionis mengklaim bahwa mereka telah menghabisi Hashim dan 23 orang lainnya. IDF mengatakan para petinggi Hizbullah itu dibunuh lantaran mengancam keamanan warga Israel. Hashim Safieddin sendiri merupakan sepupu mendiang Hassan Nasrallah, Sekretaris Jenderal Hizbullah yang tewas terbunuh. Ia memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengambil keputusan selama Nasrallah tak di Lebanon. Seiring dengan itu, juru bicara bahasa Arab IDF Avichai Adrei mengatakan, Kepala Intelijen Hizbullah Ali Hussein Hasma juga terbunuh dalam serangan yang sama. Meski begitu, Hizbullah belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kematian para pemimpinnya. Sebelumnya pada Sabtu 5 Oktober 2024, Hizbullah membantah berita tersebut. Pihaknya menyatakan kondisi dan nasib para pemimpinnya akan disampaikan melalui media resmi mereka. Lebih dari 250.000 truk bantuan gagal memasuki Gaza dalam setahun. Hal itu lantaran truk-truk pengangkut pasokan bantuan itu diblokir oleh pasukan Israel. Padahal selain terimbas perang antara Israel dan Hamas, warga Gaza juga bergelut melawan krisis kelaparan yang parah. Dikutip dari Tribun News, Israel mencegah masuknya ratusan ribu truk bantuan sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Israel menggunakan kelaparan para warga Gaza sebagai senjata mereka melawan Hamas. Militer Zionis diketahui menahan masuknya bantuan yang berisi kebutuhan pokok seperti makanan, susu bayi, dan suplemen gizi. Selain itu, pemukim Israel juga berulang kali menyerang truk bantuan yang berusaha masuk ke jalur Gaza. Buntut hal itu, beberapa kelompok HAM menetapkan Israel melakukan kampanye kelaparan yang disengaja di Palestina. Pasukan Israel dikabarkan sengaja menarget penjaga perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL. Serdadu Zionis itu diduga melukai beberapa orang menggunakan fosfor putih, amunisi yang dilarang secara internasional. Dikutip dari Tribun News, laporan rahasia membeberkan IDF memaksa masuk ke pangkalan UNIFIL. Tentara Israel dicurigai menggunakan bahan kimia pembakar fosfor putih untuk melukai 15 tentara PBB. Diketahui pasukan Israel atau IDF mulai menargetkan pasukan PBB tak lama selesai melancarkan operasi darat di perbatasan Lebanon pada 1 Oktober 2024. UNIFIL menyatakan serangan IDF itu dilakukan secara sengaja dan merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional. Laporan rahasia yang diterima Financial Times juga menguak foto-foto kerusakan yang terjadi di bunker yang melindungi pasukan PBB.
Begitu pula dengan tembok perimeter dan menara observasi di sejumlah pangkalan PBB yang ditarget IDF. Kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken ke Israel disambut dengan sirine peringatan yang meraung-raung. Diketahui Blinken tiba di Tel Aviv pada Rabu 23 Oktober 2024. Bersamaan dengan kunjungan itu, Angkatan Udara Israel mengklaim menembak jatuh 2 roket dari Lebanon. Momen menegangkan itu lantas membuat beberapa pejabat senior Departemen Luar Negeri Amerika Serikat meninggalkan ruang makan hotel. Rombongan Blinken yang menginap di hotel langsung panik saat mendengar alarm peringatan yang berbunyi kencang. Mereka bergegas menuju tempat penampungan di bawah bersama para tamu dan staf hotel. Dikutip dari Al Arabiya, militer Israel menyatakan bahwa roket itu menyasar kota pelabuhan Laut Merah Eilat. Tak ada laporan langsung mengenai korban terluka dalam serangan tersebut. Warga Israel yang tengah beraktivitas di luar ruangan juga panik saat mendengar suara sirine. Mereka bahkan langsung bertiarap di pinggir-pinggir jalan lantaran takut terkena serangan roket. Pangkalan intelijen militer Israel menjadi sasaran kelompok Hizbullah pada Rabu 23 Oktober 2024. Markas intelijen yang ada di pinggiran kota Tel Aviv itu disergap oleh roket-roket yang dilesatkan dari Lebanon. Dikutip dari Arab News, tembakan roket Hizbullah itu mengarah ke pangkalan unit intelijen militer Glilot. Pangkalan itu diketahui berkali-kali menjadi sasaran Hizbullah dalam beberapa hari terakhir. Tembakan roket itu diklaim sebagai tanggapan atas serangan dan pembantaian yang dilakukan Zionis. Sementara itu, Angkatan Udara Israel mengklaim berhasil menembak jatuh 2 roket dari Lebanon. Meski roket-roket itu memicu bunyinya sirine peringatan. Jatuhnya roket-roket itu tak lama seusai pasukan Israel mencegah 2 drone yang diluncurkan dari arah timur. Disebutkan pesawat tak berawak itu menarget kota pelabuhan Laut Merah Eilat. Serangan-serangan itu terjadi tepat saat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken datang berkunjung ke Tel Aviv. Meraungnya suara sirine membuat rombongan Blinken panik ketakutan dan langsung bersembunyi ke ruang perlindungan bom di bawah hotel yang disinggahinya. 15 tentara Israel menambah daftar panjang prajurit IDF yang enggan melanjutkan tugasnya di jalur Gaza. Sebelumnya, sudah ada 138 tentara yang menandatangani surat dan menentang kelanjutan tugas tanpa adanya kesepakatan pembebasan tawanan. Dari 15 penandatangan terbaru, 2 diantaranya merupakan tentara yang masih aktif bertugas, termasuk seorang wanita. Dikutip dari Al-Mayadin, penandatanganan itu mengindikasikan bahwa tanda tangan mereka mewakili akhir masa tugas saat ini. Seperti diketahui, surat itu ditujukan pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Keamanan Yoav Gallant, Kepala Staf Herzi Halevi, dan anggota pemerintah. Para penandatangan menyerukan agar para pemimpin Israel segera mengakhiri perang. Mulai dari prajurit cadangan, tentara aktif hingga perwira menyatakan tak dapat melanjutkan tugas berperang di Gaza. Pasalnya menurut mereka, perang Gaza telah menghukum mati saudara-saudara mereka, yakni para sandera. Diketahui surat itu tak memiliki tanggal yang pasti terkait kapan mereka akan menghentikan pelayanannya. Para prajurit itu hanya menyatakan bahwa tanggal tersebut semakin dekat. Mereka pun menegaskan bahwa pemerintah Israel harus mengubah arah dan mendorong kesepakatan untuk memulangkan para sandera. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa negara-negara tetangga telah memberikan jaminan untuk tak mengizinkan wilayah darat atau udara mereka digunakan oleh Israel. Pernyataan itu dilontarkan di tengah ancaman Israel yang mempertimbangkan serangan balasan atas rudal-rudal Iran yang menghujam negaranya. Araghchi memastikan bahwa negara-negara tetangga tak akan mengizinkan Israel memakai wilayah mereka untuk menyerang Iran. Hal itu disampaikan Araghchi dalam konferensi pers di Kuwait Selasa 22 Oktober 2024. Dikutip dari VOA Indonesia, Araghchi memperingatkan bahwa Iran siap merespons setiap serangan dengan kekuatan yang setara.
Iran juga mengingatkan Israel tentang risiko serangan terhadap fasilitas nuklirnya. Araqchi menyatakan serangan terhadap situs nuklir adalah kejahatan internasional besar. Ia lantas memamerkan bahwa Iran memiliki alat dan metode untuk mempertahankan diri dan melindungi situs nuklirnya. Dalam pernyataannya, Araqchi juga menyinggung keterlibatan Amerika Serikat yang merupakan sekutu utama Israel. Pasukan Israel atau IDF merilis rekaman saat jet-jet tempur angkatan udaranya menghancurkan gedung-gedung sipil di Daha, Beirut, Lebanon. Serangan itu dilakukan IDF pada malam hari di bawah panduan Divisi Intelijen. Menilik rekaman yang dirilis di X pada Rabu 23 Oktober 2024, gedung-gedung itu diklaim IDF sebagai tempat produksi dan penyimpanan senjata Hizbullah. Sejumlah gedung bertingkat hancur seketika selesai jet tempur IDF menghantamnya. Ledakan besar meruntuhkan bangunan-bangunan yang diklaim sebagai markas besar militan Lebanon tersebut. IDF menjelaskan sebelum melakukan serangan itu, banyak langkah yang diambil untuk mengurangi risiko melukai warga sipil. Pihaknya menyatakan telah memberi peringatan pada penduduk di daerah tersebut. IDF mengklaim serangan ini merupakan bagian dari upaya yang sedang berlangsung untuk merusak gudang senjata Hizbullah. Militer Zionis menyatakan gudang dan tempat produksi amunisi itu berada di bawah bangunan tempat tinggal warga sipil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.